Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 3 yang penuh semangat dan solih-solihah. Anak-anak, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita membaca basmalah bersama-sama supaya nanti ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Untuk yang pertama, kita akan belajar pengertian wawancara. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nah, untuk narasumber itu siapa ya? Nah, narasumber adalah orang yang memberi informasi. Nah, seperti itu anak-anak. Apakah kalian juga sudah pernah melakukan wawancara dengan siapa saja? Atau kalian menjadi narasumbernya? Kalau kalian sudah tahu wawancara, sekarang bagaimana langkah-langkah untuk melakukan wawancara? Ya, anak-anak, inilah langkah-langkah untuk melakukan wawancara. Yang pertama, kita tentukan temanya terlebih dahulu. Nah, setelah kita tentukan temanya, baru yang kedua, kita tuliskan daftar pertanyaan sesuai dengan tema kita. Nah, anak-anak, untuk membuat daftar pertanyaan, kita dapat menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang perlu diingat, pertanyaan dalam wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Anak-anak, masih ingatkah kalian yang disebut dengan bilangan cacah? Bilangan cacah yaitu himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. Nah, dimulai dari bilangan 0. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, tidak ada tanda negatifnya. Dan seterusnya. Seperti itu ya, anak-anak, yang disebut dengan bilangan cacah. Bilangan cacah dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Perhatikan contoh berikut ini. Pada garis bilangan tersebut, setiap titik digambarkan dengan jarak yang sama. Nah, anak-anak, selain itu terdapat tanda panah yang menunjukkan bahwa garis tersebut dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Nah, anak-anak, pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilai bilangannya semakin besar. Tahukah anak-anak, selain menunjukkan urutan bilangan, garis bilangan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Perhatikan contoh berikut ini ya. Tentukan hasil dari 6 ditambah 2 menggunakan garis bilangan. Mari anak-anak, kita kerjakan bersama-sama ya. Jadi anak-anak, kita tulis dulu garis bilangannya. Setelah kita gambar garis bilangannya, kita tentukan bilangan 6. Nah, kita tentukan di titik 6. Setelah itu, kita tambahkan dari 6 ke kanan 2 langkah karena ditambah 2. Nah, setelah itu kita langsung bisa mengetahui hasilnya, yaitu adalah 8. Jadi hasil 6 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar ragam hias pada kain batik. Anak-anak, pernahkah kamu melihat kain batik?
Nah, pada kain batik terdapat motif hias. Batik dari setiap daerah memiliki motif hias yang berbeda-beda. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Masih ingat ya? Pada minggu yang lalu kita telah belajar tentang gambar dekoratif. Nah, gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa motif. Motif hias pada kain batik umumnya berbentuk hewan, tumbuhan, manusia, atau alam. Corak tersebut akan membentuk suatu motif hias yang indah. Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama adalah batik tulis lasem. Batik tulis lasem berasal dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sudah lama dikenal, memiliki ciri khas dan tingkat kerumitan yang cukup tinggi. Batik tulis lasem memiliki ciri khas motif bentuk, tumbuhan, dan bunga. Contoh yang kedua adalah batik kawung. Batik kawung menggunakan bentuk geometris. Batik kawung adalah motif batik yang bentuknya berupa bulatan mirip buah kawung yang ditata rapi secara geometris. Dalam membuat motif hias tersebut digunakan pola ragam hias. Pola ragam hias meliputi motif manusia, hewan, atau tumbuhan. Agar terlihat menarik, ditambahkan kombinasi warna. Berikut ini contoh pola ragam hias yang sederhana. Nah, banyak sekali ya pola-pola dari ragam hias yang sederhana. Selanjutnya, perhatikan juga contoh pola ragam hias bunga berikut ini. Selanjutnya, kita akan belajar tugas dan peran anggota keluarga di rumah. Anggota keluarga di rumah biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Nah, semua peran dan tanggung jawab tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Misalnya pada gambar ini, nah ayah memiliki peran sebagai kepala keluarga. Ayah bertanggung jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Namun, tidak hanya ayah, biasanya ibu juga bekerja. Sebenarnya peran ibu di rumah adalah sebagai kepala rumah tangga yang tugasnya di rumah mengatur semua urusan di rumah. Nah, tetapi jika ibu bekerja tidak masalah, itu berarti ibu membantu ayah untuk mencari nafkah demi keluarga. Sebenarnya apa sih tugas dan peran ibu di rumah? Seperti pada gambar ini, ibu di rumah tugasnya adalah memasak, membersihkan rumah, mengepel, menyapu. Di tugas ibu adalah mengurus rumah tangga. Nah, jadi bertanggung jawab atas kelancaran semua urusan di dalam rumah. Akan tetapi, di dalam rumah tangga ada ayah, ada anak-anak. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita telah belajar tentang kerjasama. Jadi, tidak hanya ibu yang membersihkan rumah, ayah juga bisa membantu ibu untuk membersihkan rumah. Kita juga ya, tentunya. Selain memiliki kewajiban, setiap anggota keluarga juga memiliki hak. Ayah dan ibu memiliki hak untuk dihormati dan disayangi oleh anak-anaknya. Anak-anak juga berhak untuk dilindungi, disayangi, serta dipenuhi kebutuhannya seperti makan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan.
hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Nah, anak-anak, di sini kita akan membahas kembali tentang wawancara. Menggunakan kata tanya dalam wawancara. Nah, tadi kita sudah membahas ya, kata tanya apa saja? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Supaya kita bisa menggali informasi yang kita inginkan. Nah, anak-anak, hasil wawancara ditulis menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif. Nah, kosakata baku itu dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalimat efektif dapat disusun menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video dari depan sampai akhir. Mari kita tutup dengan berdoa membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.